Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Di pinggiran kota kecil yang mulai bergeser oleh bangunan modern dan lalu lintas bising, masih berdiri satu tempat yang seperti terlewat oleh waktu. Sebuah pondok pesantren sederhana, dengan tembok-tembok tua yang ditumbuhi lumut dan suara gemericik air wudhu yang tak pernah berhenti, bernama Pondok Darul Hikmah. Di sanalah, Ki Lukman Hakim mengabdikan hidupnya. Kiai Lukman bukanlah orang sembarangan. Meski tampak lembut, senyumnya tenang, dan tutur katanya halus, ia memiliki wibawa yang membuat siapapun yang menatap matanya merasa ditelanjangi. Ia disegani bukan karena kekuasaan, tapi karena ilmu dan kebersihan hatinya. Ia bukan hanya guru para santri, tapi juga tempat bergantung bagi masyarakat sekitar, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Ki Lukman dikenal mampu menyembuhkan penyakit yang tak kunjung sembuh secara medis. Ia tidak mematok bayaran. Bahkan tak jarang ia hanya tersenyum ketika orang-orang menyelipkan uang ke bawah sajadahnya. Namun yang datang kepadanya bukan hanya mereka yang sakit secara fisik, tapi juga yang lelah secara batin, mereka yang dihantui mimpi buruk, yang merasa diikuti bayangan, atau bahkan yang merasa jiwanya dirasuki sesuatu yang tak terlihat. Kiai Lukman tak pernah menyebut dirinya orang pintar. Ia hanya berkata, "Semua kesembuhan datang dari Allah. Saya hanya berdoa." Tapi doa-doanya terasa berat, menggetarkan, seolah membawa sesuatu dari langit turun menyapu bumi. Di sisi lain kota itu, dalam ruang-ruang kantor ber-AC dan jalanan yang dijaga aparat, ada sosok yang kontras. Bribtu Raka, seorang polisi muda dengan wajah tampan, seragam rapi, tapi hati yang keruh. Raka terkenal bukan karena prestasi, tapi karena kegemarannya menyalahgunakan kuasa. Ia bisa menghentikan kendaraan siapa saja tanpa alasan, meminta uang, rokok, bahkan mengintimidasi warga yang tak tahu hukum. "Kamu mau urus atau mau ribet?" Begitu ancamannya. Ia tertawa saat orang gemetar ketakutan. Bagi Raka, seragam adalah senjata, hukum adalah permainan, dan rasa takut warga adalah makanan yang membuatnya kenyang. Suatu hari, Pak Ijo, seorang petani paruh baya yang hidup dari hasil menyewakan kebun, berurusan dengan Bribtu Raka. Hanya karena terlambat memperpanjang SIM dan tak mampu memberi uang damai, motornya disita. Pak Ijo mencoba menjelaskan bahwa motornya satu-satunya alat kerja, tapi Raka mencibir. "Jangan banyak alasan, nanti malah saya tilang pasal lain." Pak Ijo hanya bisa menunduk, menahan amarah dan malu di depan anaknya yang ikut menonton kejadian itu. Ia pulang dengan berjalan kaki, sambil menahan rasa perih yang tak tertahankan di dada. Sejak hari itu, wajah Raka membekas dalam pikirannya. Dendam mulai tumbuh, walau ia tahu melawan seorang polisi hanya akan membawa petaka. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Pak Ijo tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia merasa matanya terbuka, tapi jiwanya berjalan. Dalam tidurnya, ia melihat wajah Raka berubah jadi ular, mendesis dan tertawa. Ia bangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Hingga akhirnya, pada malam Jumat Kliwon, ia naik ke gunung seorang diri. Tujuannya satu, mencari seseorang yang bisa membantunya membalas rasa terhina itu. Ia mendatangi seorang dukun tua yang katanya bisa mengirimkan rasa sakit dari jauh. Pak Ijo tidak tahu bagaimana caranya, dan ia pun tak ingin tahu. Ia hanya ingin Raka merasakan rasa takut, atau lebih dari itu. Ritual dilakukan, nama disebut, dupa menyala. Langit malam terasa lebih berat dari biasanya. Dan Pak Ijo pulang, membawa sesuatu yang tak terlihat. Di puncak bukit yang sunyi, malam itu hanya diterangi cahaya redup bulan. Di dalam gubuk reot milik sang dukun, asap dupa memenuhi ruangan, membuat napas terasa berat. Pak Ijo duduk bersila, matanya nanar menatap kemenyan yang mengepul. Sang dukun, berjubah hitam dengan rambut putih acak-acakan, merapal mantra dalam bahasa yang asing di telinga.
Tangan kirinya menggenggam sebungkus kain berisi rambut dan tanah kuburan, sementara tangan kanannya menunjuk api kecil di tengah lingkaran garam. "Sebutkan namanya," bisik si dukun. Pak Ijo ragu sejenak, lalu dengan suara serak, ia menyebut, "Bribtu Raka." Langit tak bergemuruh, namun udara mendadak dingin. Pak Ijo tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia merasa seperti telah menyerahkan sesuatu dari dalam dirinya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Bribtu Raka berjalan seperti biasa. Ia tetap menyetop kendaraan seenaknya, tetap menindas yang lemah, dan tetap tertawa keras ketika orang ketakutan. Namun tanpa ia sadari, wajahnya mulai terlihat pucat. Mimpi buruk mulai datang. Kadang ia merasa seseorang menatapnya dari sudut ruang gelap, atau bayangan mengikuti langkahnya saat patroli malam. Ia tak ambil pusing. Baginya, itu cuma lelah kerja. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Setiap kali ia menatap cermin, matanya terlihat berbeda, lebih merah, seperti ada nyala kecil yang menyala di balik bola matanya. Tak lama setelah itu, pimpinan Polres mengumumkan rencana pengajian akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Semua anggota diwajibkan hadir. Ini hal yang langka, karena biasanya acara semacam itu hanya bersifat formalitas. Tapi kali ini berbeda, karena pengisi ceramahnya adalah seorang yang sangat dihormati warga sekitar, Ki Lukman Hakim. Nama itu langsung menyebar seperti arus listrik. Beberapa polisi tersenyum simpul, namun tak sedikit pula yang menegang. Termasuk Raka. Ia merasa tak nyaman sejak mendengar nama itu. Ada desakan tak kasat mata yang menekan dadanya. Tapi ia tak berani absen. Hari itu datang. Aula Polres dipenuhi para anggota berseragam rapi. Barisan kursi tertata, bunga-bunga mawar menghiasi panggung, dan spanduk besar bertuliskan, Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membentang di belakang mimbar. Ketika Ki Lukman memasuki ruangan, suasana tiba-tiba menjadi hening. Langkahnya pelan, namun auranya kuat. Tak ada musik, tak ada tepuk tangan, tapi semua mata mengikutinya dengan takzim. Ia naik ke panggung, tersenyum lembut, lalu mulai bicara. Suaranya tenang, namun dalam. Ia bicara tentang dosa yang tak terlihat, keadilan yang ditunda, dan kematian yang bisa datang tiba-tiba. Bribtu Raka duduk di deretan tengah, tapi keringat dingin sudah membasahi punggungnya. Setiap kata Ki Lukman seperti pisau yang mengiris batin. Bukan karena marah, tapi karena kebenaran yang tak bisa dilawan. Ia tak menyebut nama, tapi seolah tahu isi hati tiap orang. Raka mulai gelisah. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya gemetar. Ia mencoba mengalihkan perhatian, tapi tak bisa. Kata-kata tentang azab kubur, tentang amal buruk yang dikirim kembali pada pelakunya, menghantam kepalanya bagai palu. Ia tak tahu kenapa tubuhnya mulai dingin, seolah darah mengalir ke arah berlawanan. Tak ada yang menyadari. Tapi saat itu, Raka sudah berada di ujung jurang antara kesombongan dan ketakutan yang sesungguhnya. Setelah menyampaikan tausiahnya, Ki Lukman meminta izin kepada Kapolres untuk melanjutkan dengan sesi ruqyah massal. Siapapun yang merasa ada beban dalam jiwanya, silakan niat dalam hati untuk dilepaskan, ucapnya pelan. Beberapa polisi tertawa kecil, menganggapnya hal mistis yang tidak ilmiah. Namun mayoritas tetap diam. Sebagian menunduk, ada yang bahkan mulai berkeringat padahal ruangan ber-AC. Ki Lukman berdiri, tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang lembut tapi memukul hati, seolah suara itu datang dari tempat yang lebih tinggi, menggema dan meresap ke dalam daging dan tulang. Tak butuh waktu lama, suasana ruangan berubah drastis. Beberapa anggota polisi yang semula duduk tenang mulai gelisah. Satu persatu mulai terbatuk, menggeliat, lalu memegangi kepala. Lalu suara muntahan terdengar dari arah kanan. Seorang polisi tersungkur, tubuhnya kejang. Lainnya menjerit pelan, kemudian keras, dan jatuh dari kursi. Dalam hitungan menit, aula Polres berubah seperti ladang perang spiritual. Puluhan aparat berjatuhan, bukan karena diserang musuh luar, tapi karena perang di dalam diri mereka sendiri. Semua yang tertanam dalam tubuh dan jiwa, dendam, zalim,
Kebiasaan buruk, energi negatif, terusir paksa oleh doa-doa yang bergema dari mulut sang kiai. Namun dari semua yang bereaksi, satu orang mengalami yang paling mengerikan, Bribtu Raka. Wajahnya memucat. Matanya merah menyala seperti terbakar dari dalam. Ia menggigil, lalu mengerang, lalu tanpa peringatan, muntah darah. Bukan sedikit, tapi seperti semburan. Darah itu mengenai lantai, bajunya, dan bahkan rekan di sampingnya yang langsung panik dan mundur. Raka memegangi lehernya, seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari tenggorokannya. Suaranya berubah serak, seperti bukan dirinya. "Diam!" teriaknya. Tapi itu bukan suara manusia biasa, melainkan suara berat dan penuh kebencian. Ki Lukman meliriknya sejenak. Matanya tajam, lalu melanjutkan lantunan doa. Seolah tahu bahwa dalam tubuh Raka bukan hanya ada dosa, tapi sesuatu yang jauh lebih kelam. Beberapa anggota berusaha membantu Raka, tapi setiap mereka mendekat, tubuh mereka ikut gemetar dan terdorong mundur, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menjaga tubuhnya dari disentuh. Ki Lukman lalu mendekat perlahan. "Allahu Akbar," ucapnya, lalu meniupkan sesuatu ke arah Raka. Tubuh Raka mendadak terpental seperti dilempar angin besar, lalu jatuh dan menggeliat hebat. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Suasana di aula itu hening mencekam, kecuali suara ayat-ayat ruqyah yang terus menggema, memecah ruang dan menghantam segala sesuatu yang tak tampak di mata biasa. Beberapa polisi mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa beban yang selama ini menindih dada mereka, perlahan terangkat. Lama-kelamaan, satu persatu polisi yang muntah, menggigil, dan menjerit mulai tenang. Mereka menangis, memeluk diri sendiri. Ada yang mencium sajadah di depan mereka sambil mengucap istighfar. Mereka seperti terlahir kembali. Namun Raka masih terbaring tak bergerak. Napasnya lemah, tubuhnya dingin. Ki Lukman duduk di sampingnya, menutup mata dan membaca doa panjang. Tak lama, Raka batu keras lalu membuka mata. Matanya tak lagi merah, tapi sembab karena air mata. Ia memandang sekeliling, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bribtu Raka menangis di depan umum. Air matanya bercampur darah yang belum kering. Ia menggenggam tangan Kiai Lukman dan berbisik lirih. "Tolong, ajari saya kembali ke jalan yang benar." Setelah kejadian itu, suasana aula berubah drastis. Yang semula penuh wibawa formal kepolisian, kini berubah menjadi tempat tobat dan muhasabah. Beberapa polisi yang selama ini hidup dalam kezaliman merasa seolah topeng mereka terlepas. Ada yang memeluk teman sebelahnya sambil mengucap maaf. Yang dulunya merasa tak tersentuh hukum kini merasakan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada seragam dan senjata, yaitu kebenaran dan keadilan Tuhan. Ki Lukman memandangi mereka satu persatu, tanpa menghakimi. Hanya tatapan lembut, namun menusuk ke hati. Bribtu Raka akhirnya dibopong ke ruang belakang untuk beristirahat. Tapi bukan hanya tubuhnya yang lelah, melainkan jiwanya yang selama ini terluka dan kotor. Di ruangan itu, ia duduk sendiri. Matanya menatap lantai, seperti menyesali setiap langkah yang pernah ia ambil. Bayangan masa lalunya datang silih berganti, wajah-wajah warga yang ia peras, tangis anak kecil yang ayahnya ia siksa, dan suara tawa sinisnya sendiri yang kini terdengar menjijikan. Semua itu menyerangnya tanpa ampun. Namun di tengah gelap itu, cahaya kecil mulai tumbuh, harapan akan perubahan. Malam itu, Ki Lukman datang ke ruangannya. Mereka tak banyak bicara, hanya duduk berdua dalam diam. Tapi dari keheningan itu lahir pemahaman. Ki Lukman lalu memberikan sebuah tasbih dan selembar kertas berisi wirid taubat. "Ini awalnya," katanya singkat. Raka mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia tahu ini bukan ritual biasa. Ini adalah jalan panjang yang harus ditempuh untuk membersihkan dirinya, bukan hanya dari dosa, tapi dari luka spiritual yang selama ini ia abaikan. Ia mengangguk, lalu bersujud lama, sangat lama, sampai bahunya terguncang karena isak. Keesokan harinya, berita tentang kejadian itu tersebar luas. Warga sekitar terkejut sekaligus haru. Banyak yang tak menyangka akan ada pengajian di Polres yang mengubah arah hidup para aparat.
Tapi yang paling mengejutkan adalah kabar bahwa Bribtu Raka, yang dulu ditakuti dan dibenci, kini sering terlihat di masjid, membantu warga, bahkan meminta maaf secara langsung pada mereka yang pernah jadi korbannya. Ia bukan lagi sosok arogan berseragam, melainkan seorang lelaki yang mencari makna hidup di balik seragam itu. Sementara itu, Pak Ijo, yang dulu meminta santet untuk membalas dendam, mendengar kabar itu dari radio di warung kopi. Ia terdiam lama. Dalam hatinya, rasa marah perlahan luruh, tergantikan rasa bersalah. Ia tahu, dendamnya mungkin telah membuka pintu bahaya yang nyaris merenggut nyawa orang lain. Pak Ijo lalu mengambil wudhu dan berjalan ke masjid desa. Di sana, ia bersujud, bukan untuk meminta balasan, tapi untuk memohon ampun atas doanya yang salah arah. Di balik semua kejadian itu, langit seperti memberi pesan, bahwa keadilan sejati datang bukan lewat kebencian, tapi lewat cahaya yang menyentuh jiwa, tepat di saat manusia paling gelap dalam hidupnya.